Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Shadaqallahu maulana al-azim. Hadirin dan hadirat, para remaja dan pemuda Jamaah Majlis Ta'lim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang insyaallah kita semua selalu dalam rahmat, maghfirah, hidayah, inayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mudah-mudahan kita istiqamah untuk hijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas masalah fikih Imam Syafi'i yang merujuk kepada kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu. Jadi kalau kemarin kita bahas kitab Amwalun Nabi sallallahu alaihi wasallam kasban wa infaqan wa tawlithan karya Syekh Abdul Fattah Samman, maka untuk Selasa ini kita akan membahas kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu karya Al-Ustaz Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dan pembahasan kita pada malam hari ini adalah mengenai fiqhun nafaqah, mengenai fikih nafkah. Yang pertama yang harus kita pahami bahwa ketika disebutkan istilah nafkah, maka nafkah itu di dalam syariat Islam mencakup tiga hal. Nafkah mencakup tiga hal. Yang pertama at-ta'amu atau makanan. Yang kedua adalah al-kiswatu atau pakaian. Kemudian yang ketiga adalah al-maskanu atau tempat tinggal. Jadi kalau kita berbicara nafkah, maka nafkah itu mencakup makanan, pakaian, tempat tinggal. Nah, supaya lebih mudah diingat, kita gunakan istilah yang populer. Nafkah itu mencakup sandang, pangan, dan papan. Jadi ketika kita bicara nafkah, maka yang harus kita perhatikan adalah makanan. Ketika kita bicara nafkah, kita bicara perhatian terhadap pakaian. Ketika kita bicara masalah nafkah, kita bicara perhatian terhadap rumah atau tempat tinggal. Sallu ala Nabi Muhammad. Lalu kemudian siapa yang dinafkahi? Kalau tadi ruang lingkup nafkah, gitu ya. Sekarang siapa yang dinafkahi? Atau kalau bahasa lainnya, objek nafkah itu siapa? Siapa yang kita nafkahi? Di dalam syariat Islam yang dinafkahi itu ada 4. Yang pertama nafaqatuz zaujah, menafkahi istri. Kemudian yang kedua nafaqatul usul, menafkahi para orang tua. Yang ketiga menafkahi nafaqatul furu', menafkahi anak dan keturunan. Kemudian yang keempat nafaqatul hawashi wal aqarib, menafkahi saudara dan kerabat. Jadi objek nafkah atau siapa yang dinafkahi
Di dalam syariat Islam itu ada berapa? 4. Nafkah istri, nafkah orang tua, nafkah anak keturunan, dan nafkah saudara dan kerabat. Nafkah istri, orang tua, anak, ini semua imam madhab 4 Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat wajib dengan kriteria tertentu. Jadi nafkah istri, nafkah orang tua, nafkah anak dan keturunan, semua ulama sepakat hukumnya wajib, tapi dengan kriteria tertentu. Nanti satu persatu kita akan bahas ya, karena ini penting buat antum ya. Sebagai suami harus tahu nafkah istrinya, sebagai anak harus tahu bagaimana menafkahi orang tua, sebagai orang tua harus tahu menafkahi anaknya. Kemudian yang keempat, nafaqatul hawashi wal aqarib, nafkah saudara dan kerabat. Ini ada perbedaan pendapat antara yang mewajibkan dan tidak mewajibkan. Jadi kalau antum dia tanya objek nafkah itu ada berapa? 4. 1 istri, 2 orang tua, 3 anak, 4 saudara dan kerabat. Ada berapa yang ulama sepakat hukumnya wajib dengan syarat tertentu? 3. Ada 3, yaitu nafkah istri, nafkah orang tua, nafkah anak. Sedangkan nafkah kerabat dan saudara ada perbedaan pendapat. Ya, ada perbedaan pendapat. Baik. Kita akan bahas terlebih dahulu mengenai al-matlabul awwalu wujubu nafaqatil usuli. Pembahasan yang pertama adalah kewajiban menafkahi orang tua. Nah, ini kan kita semua di sini anak-anak ya. Kita punya orang tua. Tajibu nafaqatul walidaini wa in 'alau 'indal jumhur. Pertanyaannya, yang dimaksud orang tua itu siapa? Apakah orang tua kandung saja? Ataukah kakek kita juga masuk? Nenek juga masuk? Buyut masuk enggak? Supaya enggak madhab maruyah, maka di dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh disebutkan wajib menafkahi kedua orang tua wa in alau, meskipun terus ke atas. Indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Nah, maksudnya bagaimana itu ke atas? Al-aba'u wal ajdadu wal ummahatu wal jaddatu wa in alau. Yang dimaksud dengan para orang tua adalah orang tua, kakek, nenek, ya. Wa in alau, buyut. Di atas buyut apa? Tahu nggak? Bapak, ibu, orang tua, kakek, nenek. Di atas lagi buyut. Di atas buyut apa? Ada yang tahu? Di atas buyut apa? Sini kita kumpil. Hah? Kumpil kalau di sini. Kumpil. Kumpi. Bahasa Betawinya kumpi. Betul, kumpi. Ada juga yang nyebut canggah. Canggah. Di atas canggah, tahu nggak? Nenek moyang. Ya. Kalau orang Arab kan 7 turunan ke atas, betul nggak? Lihat habaib, nyebutnya aja lama kita namanya. Kayak guru Buya nyebut nama guru Buya Al-Habib Sayyidul Imam Al-Habib bin Al-Mahbub Al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad Abdul Qadir As-Sekaf, kan gitu.
Minimal bapak, kakek ke bawah kan gitu. Oh nama kita panjang sendirian. Kayak gue ya, Muhammad Zainal Arifin. Gak ke bawah nama bapak. Kalau orang Arab namanya satu rumah punya 3 anak laki-laki, semuanya namanya Muhammad. Jadi emaknya gampang panggil Muhammad. Siapa yang datang? Tiga-tiganya datang. Dan bedanya gimana tuh ya? Dia pakai ini ya, pakai apa namanya, lakopnya. Tadi kasih lakop itu masing-masing, gitu ya. Nah, jadi ada cangga. Di atas cangga, kalau nggak salah namanya werang, kalau nggak salah. Nah, di atas werang gue nggak tahu. Jadi yang dimaksud orang tua bukan orang tua kandung kita aja. Kakek nenek itu wajib dinafkahi, tapi dengan kriteria tertentu. Tadi Buya bilang yang 3 ini semua ulama sepakat wajib dinafkahi, tapi dengan kriteria tertentu. Berarti kalau kita bilang nafkah orang tua bukan hanya ayah ibu, tapi juga kakek nenek. Kalau buyut masih ada, buyut laki-laki dan buyut perempuan. Nah itu maksudnya. Kalau masuk kriterianya, maka orang tua, kakek, nenek, buyut itu wajib dinafkahi oleh siapa? Oleh anaknya, oleh cucunya, oleh cicitnya. Baik tuh. Baik. Jadi udah jelas nih sasarannya. Siapa yang dimaksud dengan para orang tua tersebut, ya? Mertua gimana mertua? Sama mertua. Ada hukum salasa kata Nabi. Orang tuamu ada 3. Abuka alladhi waladak, wa abuka alladhi zawwajaka ibnata, wa abuka alladhi 'allama. Orang tua yang merawat dan melahirkan membesarkanmu, orang tua kandung. Orang tua yang rela memberikan putrinya untuk kau nikahi. Siapa tuh? Mertua. Wa abuka alladhi 'allama. Orang tua yang mengajarkanmu ilmu agama. 3 orang tua. Tapi yang wajib dinafkahi orang tua kandung dan mertua. Kemudian hadirin sekalian, para pemuda, para remaja yang dirahmati Allah, ini penting betul buat kita ya. Apa syarat-syarat orang tua yang wajib dinafkahi? Apa syaratnya? Baik. Yang pertama, an yakuna al-aslu faqiran aw ajizan 'anil kasbi. Syaratnya orang tua tersebut fakir atau tidak mampu bekerja. Fakir atau tidak mampu bekerja. Antum punya orang tua fakir atau antum punya orang tua tidak mampu lagi bekerja, itu menjadi orang tua yang wajib dinafkahi. Kalau dia bilang wajib, syariat bilang wajib, kalau nggak dinafkahi dosa apa enggak? Dosa apa enggak? Dosa ya. Sekarang dia mau bilang begini, antum kasih duit orang tua antum, yakin nggak antum nggak bakal miskin? Yakin apa enggak? Antum kasih duit orang tua antum, yakin nggak antum nggak bakal miskin? Yakin apa enggak? Nggak bakal miskin, nggak bakal miskin ngasih orang tua. Ya, malah justru kalau orang tua kita kasih uang kita, nggak ada perasaan macam-macam dalam diri kita, ya. Nah, nanti lihat. Tadi ngepas, nanti jadi berkah. Karena ada orang waktu ngurusin ibunya, dia nggak pernah minjem. Ini bukan omong kosong, ini fakta. Waktu dia ngurus ibunya, dia nggak pernah minjem. Begitu ibunya meninggal, nggak ada yang diurus, minjem. Logikanya nggak masuk, betul nggak? Harusnya waktu dia ngurus ibu, dia minjem dong. Kan ibunya perlu macam-macam. Tapi ternyata nggak pernah minjem. Padahal dia pengeluarannya bertambah.
untuk ibunya. Tapi begitu ibunya meninggal, ternyata dia minjem terus, ada kekurangan terus begitu. Ini bukannya teori, ini udah praktek kehidupan, realitanya begitu. Nah makanya tinggal kita yakin nggak kalau kita kasih orang tua kita nggak bakal miskin begitu. Kira-kira yakin kan tuh? Nah kalau yakin, insya Allah terjadi seperti itu. Ya, hadirin sekalian. Kemudian hadirin nih, para pemuda, para remaja yang dirahmati Allah, syubhanul muslimin rahimahullah. Perhatikan nih omongan pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Fa in kana qadiran 'ala al-kasbi fatajibu aidan nafaqatuhu 'inda al-Hanafiyyati was-Syafi'iyyati fil Azhar. Kalau seandainya orang tuanya masih mampu kerja, maka dalam mazhab Imam Syafi'i, pendapat terkuat dalam mazhab Imam Syafi'i, hukumnya orang tersebut tetap wajib, tetap anak tersebut tetap wajib. Tapi syaratnya apa? Wa fi ilzamil aba'i bi-iktisabi ma'a ghinal abna' sabqun lil ihsan ilaihim wa idha'un lahum wa huwa la yajuz. Syaratnya anaknya itu ekonominya mapan, ekonominya kuat. Kalau ada anak ekonominya kuat, ekonominya mapan, maka kalaupun orang tuanya mampu bekerja, tetap dia wajib memberi nafkah. Paham tuh? Jadi jangan sampai ada pendapat begini, ayah saya kan masih ada gajinya, saya ada gaji, ayah ada gaji, saya ada keperluan, ayah juga ada keperluan. Ya sudah, saya nggak usah nafkahi orang tua saya. Salah itu, keliru itu. Ayah kita masih kerja, kita dapat penghasilan, ya kan? Penghasilannya bagus, tetap wajib nafkahi orang tua. Sallu ala Nabi Muhammad. Makanya antum kalau sudah masuk kriteria wajib nafkahi orang tua, antum harus gembira. Jangan jadi beban. Jangan sekali-kali jadi beban. Aduh, gimana nih? Kan saya juga perlu nabung buat nikah. Yang belum nikah. Ya. Kemarin ketemu keluarga calon mintanya emas 250 gram, seperempat kilo. Iya, soalnya mertuanya toko emas ya. Buya pesan sama antum, kalau antum ngasih nafkah ke orang tua, jangan sekali-kali mengeluh. Sayang, duit habis, berkah hilang. Mau gitu? Mau nggak begitu? Ini kita ngasih orang tua, kita kasih. Cuma ngasihnya pakai ngeluh. Kemarin dikasih, udah minta lagi. Kalaupun nggak terucap di dalam hati, kira-kira Allah mendengar? Enggak. Udah itu pahalanya udah muak. Duit habis nggak? Makanya Buya pesan kalau udah orang tua, ada yang nanya lagi begini, Buya, ini orang tuanya sembahyang kagak, misalkan begitu ya, Jumat mancing, misalkan begitu, ya, Jumat mancing, sholat kagak, kerjaannya ngebanting, paham maksudnya? Banting apa? Banting balap. Orang Jumatan dia mancing kan begitu. Orang puasa dia nangkring keluarga. Umpamanya ini ya punya orang tua begitu nih ya. Gimana tuh? Wajib gak dikasih nafkah? Nih dengerin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Ini kata Allah ya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Surat apa itu? Surat Luqman ayat 15. Artinya apa?
dan dampingilah kedua orang tuamu selama mereka masih hidup di atas dunia dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kemudian ada yang nanya, bagaimana kalau orang tuanya nggak sholat, nggak puasa, bahkan orang tuanya kafir sekalipun? Ini jawabannya jelas. Nih, fa innaha nazalat fil abawaini al-kafiraini. Ternyata surat Luqman ini di mana Allah perintahkan anak untuk mendampingi orang tuanya selama dia hidup di atas dunia dengan cara yang baik, itu turun dalam konteks anak punya orang tua dua-duanya kafir. Sallu ala Nabi Muhammad. Islam bilang apa Islam? Wa sahibuma fid dunya ma'ruf. Hatta orang tuamu dua-duanya kafir, Allah bilang ke orang Islam pecinta Nabi Muhammad SAW, wa sahibuma fid dunya ma'rufa. Dampingi keduanya dengan cara yang baik. Itu kafir. Jadi kalau orang tua nggak ada urusan dia mau soleh, dia nggak soleh, gitu ya. Kewajiban kita berbuat baik. Walaupun memang banyak tantangannya, kita kan tambah kesel, misalkan kita kasih duit sholat kagak, kesian apa enggak? Kesian enggak? Tapi urusan kita bukan sama orang tua kita itu, bukan. Urusan kita dengan Allah, Ya Allah, aku sudah laksanakan perintahmu. Kau perintahkan aku untuk dampingi orang tuaku di dunia dengan cara yang ma'ruf. Aku sudah lakukan ya Allah semampu saya. Ternyata orang tuanya bilang, kamu kan ngasih duitnya sedikit, gak cukup. Ini kemampuan saya. Udah deh. Anak yang ngasihnya udah gak usah ketekan banget perasaannya. Ya mungkin ada perasaan gak enak gitu ya. Tapi ingat lagi bahwa kita beramal soleh. Urusan kita bukan dengan manusia, tapi urusan kita dengan Allah. Makanya kalau urusan kita dengan Allah, orang menyebut terima kasih, terserah. Enggak terima kasih, terserah. Orang mau kita bantu, dia jadi baik sama kita. Kita bantu, ngejelek-jelekin kita. Kita bantu, fitnah kita. Kita bantu, nggak negor kita. Ada nggak yang begitu? Nggak ada urusan. Kita nggak mau rusak pahala kita. Biarin yang dia bantu nggak negor saya. Atau hatta dia memfitnah saya. Urusan saya bantu dia. Yang saya harapkan bukannya dari dia, tapi dari Allah. Itu prinsip kita dalam beramal soleh. Makanya kalau antum harapkan dari manusia kebaikan dibalas kebaikan, siap-siaplah untuk selalu kecewa. Yang tak kecewa itu kalau kita beramal baik, ya, urusan kita dengan yang kita harapkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira sampai sini jelas? Orang tua yang fakir, orang tua yang tidak bisa bekerja. Namun kalau anaknya itu kaya, ma'azinal abna'i, ya, kalau anaknya itu adalah anak yang ekonominya mapan, maka dia tidak boleh menyuruh orang tuanya bekerja. Malah justru dia suruh orang tuanya berhenti nyari duit. Oh, begitu. Makanya antum nih, Buya doain semuanya mudah-mudahan ya dapat rezeki yang lapang, yang berkah. Makanya jangan salah doa, ya Buya berkali-kali mengulang. Kalau doa jangan minta kerjaan. Ya Allah, beri saya pekerjaan ya Allah, saya belum kerja ya Allah, kasih saya pekerjaan. Akhirnya dapat kerja, duit enggak, betul kan? Salah nggak Allah? Salah nggak? Nggak salah. Coba kalau mintanya Anas bin Malik, Allah maafirman, ya Allah banyakin duit saya. Gitu. Makanya dia berani ngomong begitu tuh, jangan salah doa. Itu dalilnya doa Anas bin Malik. Ya Allah beri saya harta, beri saya uang, begitu boleh doa gitu. Ya. Hadirin sekalian. Jadi nyuruh orang tua kerja itu nggak boleh kalau anaknya mau. Umpamanya orang tuanya buka warung, anaknya mampu, boleh dia ngomong ke orang tuanya, Pak, warung tutup aja warung. Ya, nanti setiap bulan Papa saya kasih 30 juta. Tahu nggak?
Hah? Cakep. Cakep apa? Cakep. Hah? Cakep. Warung suruh tutup. Nama anaknya dikasih berapa? 30 juta. 30 juta. Mama juga begitu. Udah nggak usah timbang-timbang pula lagi. Nggak usah melayani orang lagi. Nanti aku kasih mama 40 juta. Cakep nggak? Oh diem aja. Kan contoh ya kan? Contoh. Cakep apa enggak? Cakep. Cakep kan begitu. Kalau nyuruh berhenti kerja boleh. Tapi kalau ngomongin begini, Pak, jangan ngomong dulu apa? Usaha sono. Minta aja bisanya. Wow. Duraka enggak? Nah, Duraka enggak? Doraka. Duraka apa enggak? Duraka. Bapak nih saya bikinin warung dagang ya, biar bisa nyari duit sendiri. Duraka tuh. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Kalau ma'azinal abna, anaknya ini mapan, syaratnya mapan kan? Kalau belum mapan lain lagi. Kalau anaknya belum mapan nggak ada kewajiban nafkahi orang tua, kan begitu, ya. Tapi kalau udah mapan, wajib nafkahi orang tua. Nggak boleh nyuruh kerja, nggak boleh tanggung sama dia langsung. Hatta bapaknya masih muda. Kalau dia memang udah kaya, tanggung boleh. Udah nggak usah, begitu. Udah nggak usah ke sawah, nggak usah ke kebun, udah nggak usah. Di rumah aja udah. Bapak tadi dikasih berapa tadi? 30. Ingat lagi deh. Bapak kasih 30, emak dikasih 40. Udah santai-santai, kata bapaknya begini. Kalau nggak boleh ke sawah, bapak pada pegel, emak juga pada pegel, bingung, nggak ada kerjaan. Nah, kalau suruh tutup warung juga nggak ada kerjaan, pegel. Kalau ada warung kan ada yang beli, melayani, kan ada yang habis pergi, kayak begitu, ya. Oh gitu. Nah, coba kalau anaknya durhaka ngomongnya gimana? Bapaknya, mamanya ngomong gitu, ngomongnya gimana? Dasar orang tua yang nggak mau disenangin mana? Nggak mau banget disenangin mana? Disuruh senang, nggak mau. Jadi kasih 40 juta, 30 juta, masih dagang. Malu orang. Gimana sih? Nggak punya otaknya orang tua. Bukan orang tuanya nggak punya otak, otak ente yang error. Bener nggak? Makanya aneh pesen nih, Buya pesen betul sama antum nih, anak-anak antum kan pemuda remaja kan, majlis kita nih remaja pemuda ya kan. Aneh pesen sama antum, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan batalin, jangan hancurin, jangan hilangin pahala sedekah antum. Pahala sedekah dengan apa? Al-man wal adha. Al-man artinya nyebut-nyebut, kalau nggak buat, nah gitu. Tahu ini nih. Kalau nggak ada saya, nah itu ciri-ciri itu al-man. Karena nggak tahu aja kalau nggak saya ini, nggak ada saya. Wah, ya. Siapa coba nih? Siapa coba nih yang menyumbang banyak ini siapa? Siapa coba? Nggak tahu kan gitu ya. Kapan bapak? Bukan. Saya juga nanya. Siapa coba? Saya yang baik-baik. Itu udah hilang. Nyebut-nyebut. Wal ada ngasih tapi nyakitin. Keluarga nih, ada yang kaya, ada yang miskin. Yang miskin datang ke yang kaya, abangnya diomelin 3 jam, pulang nggak dikasih duit. Nggak boleh begitu, ya. Diomelin boleh nggak? Boleh aja, kasih duit. Pulangnya kasih duit. Ngomelin sejam, kasih 1 juta, cakep nggak? Cakep nggak? Ngomelin 2 jam, 2 juta, 3 jam, 3 juta. Pulang, ntar dia bilang adanya abang, bang, kenapa? Minggu depan saya kesini lagi bang. Ntar omelin saya 7 jam. Betul apa enggak? Hah? Pulang kesel apa seneng? Ini udah diomelin, kasih duit kagak, disumpahin itu apa?
Betul nggak? Buya pesan begitu tuh, ya. Jangan atur-atur orang tua. Emang udah pengen tetap punya lupa tuh, udah biarin aja. Ini anak yang berbakti begini. Oh jadi mama nggak mau nutup warungnya? Iya biar ada kegiatan. Ya udah nggak apa-apa, buka aja warungnya nggak apa-apa. Ntar kalau perlu modal, telepon abang ya. Oh iya bang, makasih ya sayang. Nah, gitu. Terus emaknya nanya, yang 40 jadi kan? Oh jadi mah jadi. Alhamdulillah. Kira-kira anak begitu masuk surga apa enggak? Makin kaya makin berkah apa enggak? Makin kaya makin berkah. Orang yang sering ngelawan orang tua, yang sering ngebantah orang tua, buktiin. Kalau orang tuanya nggak bisa balas, yang balas anaknya nanti, darah dagingnya yang balas. Allah pengen anak-anak yang begitu merasa bagaimana sakitnya ibu waktu ngelahirin, kemudian dia digedein, omongannya nyakitin ibunya itu lebih sakit dari waktu dia ngelahirin tuh anak. Nggak tobat tuh anak, terus begitu dia merasa hebat, merasa kuat dari orang tuanya, yang makin lama makin sepuh, makin lama makin lemah, nanti dibalas sama anak-anaknya. Na'udzubillah min. Makanya orang begitu tobat ya, tobat, jangan ulang lagi, jangan ulang lagi. Terus Buya pesan kalau ngasih jangan kayak KPK, jangan kayak KPK bagaimana? Ngasih duit, periksa mana bonnya, mana bonnya, nggak boleh. Mama, kemarin kan mama baru aku kasih 2 hari yang lalu lah, baru aku kasih 30 juta. Gitu ya, cakep nggak? Hah? Baru 2 hari kasih berapa? Cakep apa enggak? Cakep. Amin. Amin. Amin dong. Amin. Iya, begitu. Masih ada kan duitnya, Pak? Udah nggak ada, Pak. Udah habis. Kemana, Pak? 2 hari 30 juta habis. Mama beli baju? Enggak. Mama beli pakai apa? Benerin rumah? Enggak, Pak. Kok habis 2 hari? Tuh KPK. Kemana duitnya, Mama? Kemarin tetangga beranak. Cesar katanya kurang duit 10 juta. Mama kasih. Ya, Mama. Aku kan ngasih duit supaya mama punya tabungan. Nanti kalau mama sakit, mama udah punya tabungan buat rumah sakit. Kalau mama pengen perlu apa-apa, mama ada dari sini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Itu neraka juga. Gak boleh. Kan dia udah bilangin tadi, kalau ngasih orang tua urusannya kan 30 juta mau dihabisin sedetik, biarin aja. Pakai suruh-suruh nabung. Orang tua disuruh nabung. Kalau mau nabung ya dia yang nabung buat orang tuanya, kasih. Jangan ada lagi macam-macam. Maka sekarang antum nih hikmahnya ngaji di majelis taklim Aswaja ya. Jangan ikut akhir zaman. Akhir zaman ini banyak anak jadiin orang tuanya anak. Jadi banyak orang tua dijadiin anak dijadiin orang tua. Jadi anak yang merasa kayak orang tua, orang tuanya dijadiin anak, diatur aja, diatur-atur gitu. Memang pertimbangannya baik, tapi caranya juga lebih baik lagi harusnya, betul nggak? Kayak tadi udah dikasih duit sebanyak itu, tetap pengen punya warung. Ya emang senangnya begitu, betul nggak? Jangan dipaksa orang tua kita. Yang baik menurut kita belum tentu nyenengin orang tua. Tugas kita nyenengin orang tua, bukan nyenengin kita. Paham apa? Iya. Kayak tadi, umpamanya nih, antum nih, ya yang perempuan ngasih hadiah daster, ya, dasternya merek terkenal, dasternya harganya satunya 500 ribu, luar biasa, ya. 500 daster 500 ribu, biasa 50 ribu 3, ini dibeliin 500 ribu satu. Masya Allah. Ma, ini hadiah ulang tahun mama dari aku, hasil kerjaku selama beberapa bulan aku tabung buat mama. Ini mama, apa ini saya? Dibuka daster. Oh cakep banget, makasih ya. Nah, seminggu datang, assalamualaikum, salam, yang keluar membantunya, kaget lah.
Mas, terus kenapa nggak pakai? Dikasih sama ibu. Yang benar dikasih ibu. Iya, dikasih sama ibu. Lari dia, wah, napasnya udah ngos-ngosan gitu kayak banteng ya. Udah kayak apa? Udah kayak banteng nyari serudukan. Ya, banteng nyari serudukan begitu. Datang mama, mak, itu benar dasar dikasih sama mbak? Iya benar. Kenapa dikasih semua? Kan aku kan ngasih itu sebagai hadiah ulang tahun buat mama. Mama kan dasarnya nggak ada yang bagus. Itu juga aku belinya ngumpulin duit dulu sedikit-sedikit, mah berusaha buat ngebahagiain mama. Kenapa mama kasih ke orang? Mama nggak ngehargain aku ya? Mama nggak kasih anak begitu. Kira-kira ada hadiahnya apa enggak? Ada hadiahnya. Ada pahalanya apa enggak? Hadirin, nggak usah ngomong ya. Antum tak tajam mata antum ke orang tua ini. Antum plototin orang tua nih dengan ada rasa marah di dalam dada. Antum plototin orang tua antum. Semalam antum baru sholat tahajud 2000 rakaat. Kemarin antum bangun 1000 masjid. Nggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah murka sama antum. Mana dalilnya? Ridallah fi ridha walidain, wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Allah, orang tua ridho, orang tua senang, orang tua senyum, Allah ridho tuh. Tapi sebaliknya orang tua marah, kesel, sebel, kecewa, Allah ridho murka. Alhamdulillah min, alhamdulillah. Tahan ya, tahan. Kalau ketolongsongan kadang-kadang kan namanya manusia suka ya begitu ya. Orang tua kan macam-macam, betul nggak? Ya, ada orang tua pendiam, betul? Ada orang tua apa? Gampang ngomong begitu, ya, ngomong terus. Begini. Ini kuping dari coklat, lama-lama kuning. Habis kuning apa? Pink. Habis pink, merah. Kuningnya, kupingnya warna merah. Itu belum berhenti, masih ngomong. Begitu kan? Terus marah. Nah, itu antum harus buru-buru tolong. Antum tahu Abdullah bin Abbas, ya, sahabat Rasulullah SAW yang paling paham Al-Quran. Ibunya pernah manggil Abdullah bin Abbas. Abdullah, gitu. Kata ibunya gini, manggilnya Abdullah, gitu. Dia jawabnya, iya mak, begitu kita. Iya mak, tinggian siapa suaranya? Tinggian siapa? Maknya manggilnya Abdullah, dia mak nyautnya, iya mak, begitu. Tinggian siapa suaranya? Anaknya apa ibunya? Yang manggil apa yang dipanggil? Ngelawan nggak tuh anak? Ngelawan, kan dipanggil. Ngelawan nggak? Itu dia iya mak, nyaut atau melawan? Nyaut kan? Nyaut salah nggak? Nggak salah kan? Abdullah bin Abbas sadar suaranya lebih tinggi dari suara ibunya. Takut dia dimasukin oleh Allah daftar anak durhaka. Dia langsung merdekakan budak satu orang. Budak itu di zaman perbudakan dulu, budak itu yang sehat yang bisa kerja, itu harganya 250 juta, 1/4 miliar. Dibuang, disedekahin sama Abdullah bin Abbas sebagai kifarat, ya, taubat dia, tanda taubat dia. Sekedar dia jawab panggilan maknya suaranya lebih apalagi yang pengalaman. Allahumma sholli ala sayyidina. Makanya yang ngaji sama Buya nih, ya kita sadar kita semua punya emosi. Tapi kalau orang tua kita tahan sekuat-kuatnya. Insya Allah. Nah, bagi yang udah pernah tobat udah, gimana cara tobatnya? Minta maaf, senengin orang tuanya. Jangan jadi KPK. Anda bukan KPK. Kalaupun KPK, ke orang tua nggak boleh KPK jadi KPK, betul? Jangan jadi KPK, jangan jadi BPK. Meriksa mau kemana, dikasih ini, jangan dikasih sok, jangan dikasih sini. Kasih orang tua, terserah dia mau diapain, senengin aja udah, begitu ya. Nanti kalau umpamanya duitnya habis, ya Allah. Karena begini, coba orang tua sakit, kencing bisa sembarangan, buang air besar bisa sembarangan.
yang ngurusin anak perempuan. Makanya di dalam syariat Islam yang wajib nafkahi orang tua itu anak laki. Anak perempuan nggak ada wajib menafkahi orang tua. Nanti harus tahu yang laki. Ya, dalam mazhab Imam Syafi'i yang wajib menafkahi orang tua adalah anak laki-laki. Yang perempuan wajib nggak? Enggak. Kenapa? Kok nggak adil? Tar dulu. Orang tua, misalkan ada orang tua sakit, tiduran rebahan di kasur, buang air kecil di situ, buang air besar di situ. Kebanyakan yang ngurusinnya yang laki apa yang perempuan? Perempuan. Betul? Kadang perempuan ini udah punya suami, perempuan ini udah punya anak, kan begitu? Ngurusin suami, ngurusin anak capeknya setengah mati, ngurusin orang tuanya juga. Tuh. Makanya syariat adil. Kewajiban nafkah orang tua nggak dikasih perempuan. Tuh, sallu ala Nabi Muhammad. Yang wajib siapa? Anak laki. Makanya yang perempuan juga jangan merasa terzolimi. Enak banget si abangnya bilang masih neng. Enak banget si neng. Enak banget si abang. Nggak bersihin kotoran, nggak nyium bau segala macam. Ya, enak banget si abang. Begitu tuh kalau ngaji begitu. Nah si abangnya bilang masih nengnya, enak banget si neng ya. Nggak ngeluarin duit buat biaya berobat orang tua, nggak ngeluarin duit buat biaya-biaya orang tua, ya makan orang tua segala macam saya nganggur. Saya juga punya istri, juga punya anak, kan begitu. Jadi nggak begitu lagi, kalau ngaji nggak begitu. Oh ini bagiannya begini. Oh Allah bikin saya wajib nafkahi. Dan antum harus gembira kalau antum ada kewajiban nafkahi orang tua. Kenapa? Berarti antum sedang dibuka, dipercaya oleh Allah, ya untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kalau masih hidup itu pintu surga. Ya, orang tua antum masih hidup itu pintu surga. Kalau Buya udah komitmen. Kapan ditelepon orang tua Buya lagi taklim begini Buya tinggal. Kapan orang tua perlu sama Buya, semua jadwal Buya cancel. Enggak peduli Buya, mau tablik akbar, mau tablik sogir, asghar, akbar sama asghar. Kalau udah orang tua, Buya minta, Buya tinggal. Ternyata nggak ada yang begitu, Buya. Karena Buya yakin kalau kita utamakan orang tua, Allah utamakan kita. Kalau kita urus orang tua, Allah urus urusan kita. Ya, kalau kita mudahkan orang tua, Allah mudahkan segala urusan kita. Siapapun orang tua kita, baik yang soleh ataupun yang tidak soleh, jangan pernah berhenti minta doa kepada mereka. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.